SMK ini gitu. Nah, kalau bisa saya gambarkan seperti ini, sebentar saya share screen. Bentar. Nah, ini adalah roadmap dari MetaEdu. MetaEdu. Jadi ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat. Jadi kita betul-betul melakukan mapping sampai 4 tahun, sampai kita betul-betul ready ya untuk teknologi MetaEdu ini. Lupa kok lama. Nah, ini yang harus kita antisipasi bahwa teknologi XR yang menjadi landasan dari MetaEdu ini adalah teknologi yang membutuhkan yang teknologi high tech ya, yang membutuhkan teknologi yang sangat yang terkini ya, yang canggih ya. Dan kalau kita saat ini hanya melihat, wah ini teknologinya canggih, kita nggak usah ikut-ikut. Nanti ketika teknologi itu masuk, kita udah ketinggalan. Nah itu sebabnya saya persiapkan 4 tahun ini, ya, 4 tahun ini untuk membangun itu gitu. Nah, tahun pertama ini kita membangun yang namanya universe-nya ini. Universe-nya ini ada di 1, 2, 3, 4 ini. Ini ada 4 tahap gitu. Jadi 4 tahap ini, yang pertama adalah kita kembangkan blockchain development, community development, social media official launch, seed and private equity raising. Kenapa seperti itu? Karena MetaEdu ini basisnya adalah blockchain. Ya, oleh sebab itu nanti saya akan meminta staf dari MetaEdu untuk menjelaskan step-stepnya untuk setiap siswa nanti gimana supaya bisa masuk MetaEdu gitu. Nah itu harus disiapkan mulai sekarang. Ya, tokennya, walletnya itu seperti apa gitu. Nah ini harus mulai disiapkan mulai sekarang karena untuk bisa masuk ke MetaEdu ini harus ada seperti itu. Nah, berkaitan dengan infrastruktur, di tahun pertama ini kita menyiapkan yang namanya infrastruktur edge ya. Nah, infrastruktur edge di mana di tahun ketiga infrastruktur edge ini akan sudah siap gitu ya. Karena bayangan saya di tahun ketiga itu, awal tahun ketiga itu 5G sudah di Indonesia sudah di mana-mana. Nah, tapi kita duluin tahun pertama tahun 2022 ini kita sudah punya edge dulu. Kita sudah punya edge dulu dan kita istilahnya DCI gitu ya, kita dulu ya. Teknologi edge ini kita deploy dulu di SMK untuk menjadi prototipe dari metaverse ini gitu. Nah, berarti apa? Teknologi canggih ya, yang dimana Elon Musk sendiri juga mau menggunakan ini, itu akan kita implementasikan ke SMK ini. Loh, Pak, berapa harganya gitu ya? Nah, kalau masalah berapa harganya, itu nanti akan kita atur bersama. Kalau akan kita atur bersama, sehingga apa yang penting teknologinya ini berkembang. Gitu. Teknologi ini berkembang dan SMK ataupun siapapun stakeholder yang ikut di dalam MetaEdu ini bisa merasakan manfaat dari teknologi edge. Nah, bayangan mungkin kalau bisa dibayangkan teknologi edge ini akan saya tunjukkan seperti ini. Sebentar saya share screen. Saya ada juga ada meskipun sekarang udah tenang dan lama kalau belum jodoh kalau sebentar minggu sebentar saya akan aja nikah. Udah mau on. Beresin dulu. Ya.
Sudah ini masih kehilangan informasinya. Anu udah niat baik. Gua padahal ngelepon Ya, tadi sudah saya siapkan kok hilang ya. Oke. tadi siap balik deh gorek pakai masker tapi itu jadi Sudah saya share-nya. Ini adalah teknologi Edge yang dipunyai oleh apa namanya NTT. Apa bisa dilihat videonya? Ya bisa Pak. In the future, very Terlihat videonya? Bisa Pak, lihat. Oh, ya, oke. Bisa Pak. Oke. various information and things will be connected to networks, and we expect it will be. People can now live more convenient and comfortable lives. And with things coordinated together and coordinated with information, it's expected that even more value will be created. At NTT, we're always leading this field, and by staying one step ahead, we will usher in a future that provides new value for everyone. When various information and things are connected to networks, it's referred to as the Internet of Things, or IoT. And huge, varied, and incomplete data generated by IoT need to be processed and responded to in a very short time. Today, the cloud has become an indispensable part of that process. However, the cloud that's been centrally deployed on a global scale needs to process an enormous amount of data. In addition, as the physical distance between the user and the cloud increases, transmission latency increases with it, increasing response time and stressing out the user. On top of that, the processing speed in this environment is largely dependent on the performance of the user's device. The solution to these problems is the Edge Computing Platform. The Edge Computing Platform works by allowing some application processing to be performed by a small edge server positioned between the cloud and user, and crucially in a location physically closer to the user. This allows for some of the workload to be offloaded from the cloud or user's device at a location closer to the user for processing, while speeding up applications that require a low latency response. A good example of an application is a web browser. Web browsers are currently one of the most... Ya, baik. Ya, saya kembali lagi. Jadi dengan teknologi edge computing itu tadi yang sudah saya tampilkan, maka terlihat bahwa jarak antara cloud dengan aplikasi, dalam hal ini MetaEdu, aplikasi MetaEdu, itu akan diperpendek dengan teknologi edge ini. Gitu kan. Nah, cuman memang teknologi ini saat ini masih
apa ya, masih dini kalau di Indonesia ya, tapi kalau di luar negeri sudah banyak dipakai. Dan ini adalah salah satu solusi untuk mengurangi latensi. Atau kalau Bapak-bapak sempat tahu masalah lagging ya. Jadi kadang-kadang kita akses cloud itu kan ada lagging atau apa, nah itu bisa diantisipasi dengan teknologi edge ini. Nah, ini yang nantinya rencana akan dipasang di SMK itu gitu. Teknologinya seperti mungkin sudah gambarannya adalah seperti ini. Gambarannya sudah ya. Penataannya bakal gambaran seperti ini. Ada sebuah menara kecil itu seperti menara lampu gitu ya. Ini namanya kita kasih nama Meta Edge nantinya. Meta Edge ini jadi seperti install WiFi gitu aja. Tapi sebetulnya dia bukan WiFi, tetapi dia adalah infrastruktur 5G gitu. Jadi walaupun 5G-nya belum jalan di Indonesia, kita sudah menggunakan teknologi ini untuk kalangan kita sendiri ya, seperti itu. Dalam hal ini adalah SMK. Nah, hal ini bisa kita kembangkan bersama nanti dengan Meta Edu gitu ya. Dan ini nanti akan mempercepat akses ya, beyond di internet ya. Ini akses ini akan langsung ke edge, baru nanti oleh edge ini akan bila diperlukan untuk akses ke sentral atau ke cloud, peralatan edge ini yang akan mengkonekkan. Nah, ini di sisi infrastruktur jaringan. Nah, infrastruktur jaringan edge ini juga mempunyai nilai ekonomis. Kenapa? Karena nantinya operator juga akan menyewa ini ya, jadinya seperti itu. Itu sebabnya Bapak Waspora tidak usah khawatir masalah pembiayaan dan itu bisa kita atur untuk bangun ini di SMK. Nah, ini akan dananya akan kembali dengan sendirinya karena bapak bisa sharing profit dengan pihak operator nanti ya. Ya, bahkan nanti dalam perkembangan dalam 1 tahun ini ya, sejak Januari sampai Desember nanti, yang terakhir nanti kita di kuartal ketiga ya. Ya, di kuartal ketiga ini kita sudah siapkan SDK untuk mengembangkan aplikasi yang bisa dijalankan atau dijalani di edge ini. Bayangkan Bapak Ibu semua, dari siswa-siswa SMK ini nanti sudah mempelajari teknologi ini jauh sebelum operator sudah mempersiapkan hardware-nya. Intinya nanti kalau sudah siap ini, ketika operator butuh, penyerapannya akan tinggi sekali gitu, karena banyak membutuhkan, terutama di daerah-daerah yang tidak tersentuh oleh internet. Kita bisa bikin sendiri ini ya, dan dikonekkan lewat satelit seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah teknologi infrastruktur. Sedangkan untuk teknologi software-nya untuk menjalankan Meta Edu, ya, memang saat ini kita membutuhkan prosesor yang sangat kuat ya. Kalau bisa i9 dengan card grafis di RTX 3080 minimum. Ya, 3080 supaya bisa menjalankan software-software yang minggu lalu sudah saya utarakan ya, ada Meta Human dan Twinmotion. Nah, itu juga akan saya di sini di schedule ini di kuartal kedua ini juga akan saya deploykan juga SDK untuk mengembangkan itu gitu. Jadi saya harap di pertengahan tahun nanti pihak-pihak SMK sudah siap dengan hardware-nya ya. Saya kira semakin bertambah tahun hardware akan kurang gitu ya. Ya, kemarin memang dalam kuartal 2 ini SDK NFT, Avatar, dan Realm ini akan saya rilis di kuartal kedua alias sekitar bulan 6 ya, bulan 6 atau bulan 5 gitu. Sehingga anak-anak bisa mengembangkan NFT, budget Avatar. Ini namanya sekolah, bukan namanya apa-apa. Gitu. Ya,
mohon mic-nya ya. Ya, baik. Tadi selain infrastruktur, ya ada baiknya kita juga mulai mempersiapkan basic. Anak-anak juga sudah mempelajari ini yang namanya jaringan blockchain ini, dalam hal ini ya token MEU yang untuk nanti untuk melakukan semua transaksi yang ada di dunia MetaEdu. Nah, di sini kita sudah siapkan token namanya MEU ya, yang nanti oleh pihak MetaEdu akan dijelaskan oleh Pak Bu. Ya, mohon izin saya akan minta tolong Pak Abu ya. Pak Abu online jadi ya? Bapak Maya. Pak Abu. Wah, Oke, online Prof. Oke. Jadi Pak Abu minta tolong perlu screen share Pak Abu? Namun Saya stop share dulu. Monggo Pak Abu untuk screen share. Benar. Ya, saya siapkan, Prof. Ya, sambil menunggu Pak Abu ucapkan screen share-nya. Intinya adalah kita ada dua sisi nanti itu. Selain teknologi infrastruktur, kita juga harus siap untuk teknologi di sisi software-nya ya. Dalam hal ini karena nantinya faktor yang menarik dari dunia MetaEdu ini adalah yaitu bahwa kita bisa ada komponen-komponen yang bisa memberikan profit ya, pada stakeholder. Dalam hal ini ya siswa-siswa, termasuk bawa kepala sekolah tadi. Baik dari sisi ads-nya, itu nanti semua penggunaan ads, biaya penggunaan ads kita akan charge dengan dengan token tadi gitu. Nah, Bapak juga nggak usah khawatir masalah dugaan teknis, nanti akan kita siapkan ya. Cuman memang untuk urusan komputer atau server, saya kira saya dengar dari beberapa SMK juga sudah biasanya ada server untuk render ya di beberapa SMK ya. Nah, itu kalau memang untuk pembuatan avatar ataupun twin motion ya untuk realm, itu saya kemarin lihat beberapa laptop dengan harga 40 sampai 45 juta itu sudah bisa dipakai ya untuk Unreal 5 seperti itu. Ya, Pak Abu barangkali sudah siap. Sebentar lagi, Prof. Bentar. Oke. Ya, sambil nunggu Pak Abu. Nah, ini saya ada sedikit ilustrasi bagaimana nanti pembuatan dari cara membuat dari ayo. Nah, dia mau Blender. Ya, ini adalah saya share dulu. Ya. Ini adalah
informasi bagaimana cara pembuatan wallet dari MetaEdu. Ya, saat ini lakukan ya. Akhirnya saya tulis bahwa jalan di dalam dunia MetaEdu kita perlu yang wallet ya, itu atau wallet yang MEU gitu, untuk melakukan transaksi dan nanti aku akan tugaskan lebih jelas siapa. Ya ini kali masuk udah berdiri lagi. Terus ini hanya menunjukkan bahwa token MEU sudah aktif ya. Tinggal dapat kita launching untuk purchase untuk dijual di umum. Saya kira anak-anak SMA sudah paham lah masalah ini ya. Mereka sudah biasa main NFT dan sebagainya. Nanti kita memang tidak standar sendiri untuk membuat aturan-aturan yang berkomunikasi di dalam MetaEdu ini gitu. Oke, Prof. Siap. Sudah siap, Pak Bu? Oke. Ntar saya stop share dulu. Pak Abu. Ya. Ya, Pak Abu, silakan Pak Abu. Untuk share screen atau kalau dibutuhkan. Pak Abu. Ya. Ya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, selamat siang Pak Abu. Silakan Pak Abu. Oke. Perkenalkan, nama saya Abu Mansur. Saya dari staf MetaEdu, MetaEdukasi. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan bagaimana mekanismenya di awal ini, apa saja yang perlu disiapkan pengetahuan kita terkait dengan infrastruktur yang Prof. Hari tadi jelaskan. Jadi memang dalam MetaEdu nanti itu semua database itu nanti kita jalankan dalam bentuk desentralisasi atau dalam bentuk blockchain. Nah, dari situ makanya adanya NFT, adanya blockchain itu tidak bisa dilepas menggunakan sistem centralized. Makanya kita menggunakan cryptocurrency asset. Nah, kenapa saya katakan cryptocurrency asset? Karena di sini kita memilih sebuah langkah kemandirian biar pengembangan teknologi ini benar-benar mempunyai visi misi yang bisa kita pertahankan, karena kita model pendanaannya ini melalui crowdfund decentralized atau menggunakan raise fund dengan tokenized. Nah, token yang kita create-kan sebelum ke situ, saya akan mencoba memberikan pemaparan di awal bahwa kripto aset ini nanti akan menjadi pokok dalam menjalankan semua menu-menu yang ada di MetaEdu platform. Nah, di dalam MetaEdu platform itu nanti transaksinya itu menggunakan token MEU atau MEU. Nah, yang berbasis
platformnya adalah Binance Smart Chain. Karena kenapa menggunakan Binance Smart Chain ini nanti, karena kita yang paling simple dan untuk kredibilitasnya lebih ringan. Walaupun nanti ke depan kita akan mainnet atau testnet ke networknya sendiri ketika kita tidak menggunakan network Binance Smart Chain lagi. Kalau infrastruktur kita sudah terbentuk, ekosistem kita sudah terbentuk. Nah, untuk mendapatkan ini kita harus mempunyai satu menggunakan infrastrukturnya menggunakan tool apa saja, aplikasi saja atau akun apa saja yang perlu dipersiapkan. Ini salah satunya kalau kita menggunakan crypto aset ini adalah pertama adalah personal wallet. Personal wallet ini nantilah seperti Trust Wallet ada. Nah di Play Store itu direkomendasikan untuk yang Android itu menggunakan Trust Wallet. Untuk yang Android bisa menggunakan itu yang berbasis apps, yang berbasis browser itu bisa menggunakan MetaMask. MetaMask bisa. Nah itu untuk sebagai personal wallet kita. Nah dalam cryptocurrency atau crypto aset itu ada dua jenis wallet. Satu wallet exchange yang dimana wallet itu digunakan kita peroleh ketika kita mendaftar atau membuat akun di exchange cryptocurrency crypto asset exchange. Nah, gitu otomatis kita akan mendapatkan wallet di exchange itu. Itu digunakan transaksi juga bisa. Tapi itu nanti baru bisa digunakan karena untuk mendapatkan token MEU ini ya itu nanti menggunakan BUSD atau Binance Smart Chain. Katakanlah ini adalah versi desentralisednya USD. Jadi untuk mendapatkan BUSD itu harus mempunyai akun crypto asset exchange. Kalau yang di Indonesia itu bisa mendaftar di indodax.com atau di toko kripto. Nah, habis itu kita harus mempunyai personal wallet. Setelah kita mempunyai BUSD, itu nanti kita masukkan di personal wallet. Personal wallet itu nanti bentuknya Trust Wallet tadi yang videonya sudah sudah diputar oleh Prof. Hari tadi, seperti itu. Nah, semuanya nanti akan dikontrol menggunakan Trust Wallet itu. Dari Trust Wallet itu nanti kita bisa melakukan pembelian token MEU itu nanti. Dari token MEU itu nanti kita bisa menggunakan semua tool atau menu-menu yang ada di MetaEdu platform. Nah, disitulah nanti terjadi mempermudah karena platform nanti akan berbasis decentralized atau biasanya apps-nya bukan apps decentralized yang biasanya kita sebut dengan DAPP atau DApp. Nah, dari sini proses raise fund kita ini mulai ada 4 model dalam token alokasi itu nanti kita memang set bahwa ini untuk ekosistem yang sangat besar. Nah, untuk seed sale itu nanti kita open di tanggal 1. Di tanggal 1 tapi di sini kita cuma kasih kuota cuma 1%. Dengan token
price-nya sekitar 0,0015 USD. Jadi ini sangat kita buat, karena ekosistem yang besar kita buat sangat murah. Nah, apalagi ini untuk kepentingan perkembangan teknologi dalam pendidikan. Nah, private sale 2 ada 6%, private sale round 2 ada 6%, dan public sale itu nanti kita alokasikan cuma sekitar 0,25. Nah, saya berharap di sini kita yang semuanya terjun di pengembangan proses pendidikan, nanti semua transaksi di menu itu ataupun pengadaan infrastrukturnya bisa menggunakan token MEW ini. Nah, di sini nanti akan menarik sekali ketika kita mempunyai community edukasi ini mempunyai kemandirian terkait semua pendanaan dan semuanya. Nah, untuk Citron kita memang alokasinya 1% itu nanti kita tidak rilis semua, cuma kita rilis 5% ya, 5% waktu token ini listing di market. Jadi nanti orang yang ingin menjalankan platform canggih kita ini nanti bisa langsung beli di market karena diperdagangkan baik di lokal market maupun di internasional market atau global market. Di global market. Nah, kalau yang sudah terbiasa dengan transaksi kripto aset, kita bisa kenal adanya Binance, kita bisa kenal adanya Coinbase, ya kayak gitu. Nah, itu untuk crypto global exchange. Nah, kita cliff selama 4 bulan. Katakanlah kita memiliki ini beli nih tanggal 1, berarti terhitung dari kalau nanti listing sudah listing di market, nanti kita distribusikan nih 5%-nya, tidak semuanya. Nah, khusus untuk yang peserta yang membangun infrastruktur yang bentuk edge computing tadi, itu nanti bisa menggunakan token ini untuk melakukan salah satu dari ini tadi di roadmap kita di MetaEdu Software Development Kit Edge Developer Release, itu nanti adanya MetaEdu Marketplace NFT, ada Avatar dan Realm Creator Release. Nah, di Realm Creator. Nah, ini nanti digunakan untuk itu semuanya menggunakan token ini. Nah, harganya pun bisa sesuai dengan supply demand nanti, karena utility token ini sudah sangat jelas baik dalam infrastrukturnya maupun di platformnya dalam penggunaan. Gambarannya seperti itu. Jadi yang pokok adalah ini sudah terbiasa. Saya adalah pengelola sebuah community, itu memang sangat familiar untuk anak-anak yang usia 17 tahun, 18 kayak gitu, sekelas SMK, itu sudah terbiasa dengan crypto aset. Jadi sangat sederhana sebenarnya untuk knowledge yang diperlukan. Satu, bisa membuat crypto asset exchange, dan personal wallet, itu saja. Dan mekanisme pengoperasionalnya gampang. Itu sudah banyak tutorialnya sebenarnya di YouTube. Dari sini, kenapa kita harus memilih dengan metode crypto aset? Itu tadi, karena semuanya tidak bisa bekerja di metaverse. Tentunya di metaverse itu tidak bisa item-item itu bekerja menggunakan
basis network centralized, artinya harus menggunakan decentralized, dan satu-satunya yang hari ini ekosistemnya sudah jalan adalah crypto aset itu sendiri dengan metode crypto aset kayak NFT yang ada di OpenSea kayak gitu, semuanya menggunakan crypto aset untuk menjalankan ekosistem itu sendiri. Nah, MetaEdu atau token MEU ini adalah salah satu tool untuk menjalankan ekosistem metaverse yang didevelop dengan infrastrukturnya edge computing kita yang nanti bisa dimiliki oleh setiap sekolahan-sekolahan itu sendiri. Nah, sebenarnya ini memang kita harus awali dari para penerus teknologi ini. Sangat benar ini langkah kita awali dari penerus bangsa ini, dari tingkatan SMA, SMK kayak gitu, karena benar-benar akan jadi boom metaverse ini. Masih jangka panjang. Artinya jangka panjang apa? Tidak bakal ketinggalan ketika orang menguasai ilmunya ini. Ya, jadi kita harus benar-benar kita bekali para generasi muda kita ini dengan yang 10 tahun, 20 tahun akan datang akan booming. Nah, gambarannya kayak gitu. Mungkin ini terlalu abstrak yang baru pertama mengenai crypto aset, tapi jangan khawatir, semuanya nanti ada tutorial videonya yang bisa diputar berulang-ulang. Oke, dari saya cukup, Prof. Seperti itu gambarannya. Oke, terima kasih Pak Bu. Ya, baik. Ya. Jadi untuk sementara ini yang saya sebutkan ke bapak-bapak ibu-ibu sekalian, apa-apa yang harus disiapkan agar kita siap join ke MetaEdu. Nah, memang waktu yang dibutuhkan agak sedikit melampau ya. Saya punya roadmap sampai 4 tahun. Tapi di tahun pertama saja kita sudah akan mulai mengembangkan beberapa hal ya, seperti NFT, avatar, lalu realemnya ya. Yang nantinya ketika MetaEdu platformnya itu selesai di akhir tahun, kita sudah siap running berserta dengan infrastruktur edge-nya. Saya kira seperti itu Pak Gatot, Pak Tunawun. Terima kasih. Jadi terima kasih atas penjelasannya. Jadi buat Bapak Ibu dari SMK, SMA, Madrasah Aliyah, tapi ada juga SD, SMP yang ikut. Ini sebagai suatu informasi yang terus-menerus kita informasikan apa yang harus kita siapkan. Tadi yang pola desentralisasi itu kan menarik karena pemberdayaan sekolah dengan tersambung dengan sentralnya dari MetaEdu ini akan kita lihat. Kita kan cukup punya banyak sekolah di Indonesia. Memang untuk tahap berapa bulan ini kita lihat siapa saja yang mau bergabung, terutama nanti tanggal 2 dan 3 ada pelatihannya dari Pak Alvan yang tentang salah satunya bagaimana mengembangkan NFT. Jadi NFT ini akan kita buka pelatihannya setiap bulan gitu. Jadi ini bagaimana menyiapkan avatar. Memang ada yang paling mudah dengan salah satu program, tapi juga kita dorong untuk yang pakai Unreal 5, kemudian juga tadi dibahas tentang komputer yang dengan i7, i9, kalau punya i9 keren itu, tapi terutama untuk real lingkungannya atau ekosistemnya. Tapi ini adalah satu proses yang terus menerus yang nanti akan kita kembangkan, dan buat kawan-kawan yang mau bergabung dalam WA Metaverse, silahkan aja japri ke saya, nanti aku masukkan di situ karena semua informasi saya berikan di situ, apa langkah-langkah awal dan sebagainya. Selain itu juga pada perguruan tinggi yang jadi partner kita selain ITS, ITB, PENS, kemudian UNPAD atau yang lainnya lagi,
ini akan kita masukkan di dalam mata pelajaran yang kita ajarkan, sehingga ini juga akan menjadi satu fondasi bagaimana ilmu yang terbaru ini dipersiapkan, baik dari segi teknisnya, finance, engineering-nya maupun hal yang lainnya bisa kita coba kembangkan bersama. Itu. Pak Alvan ada pertanyaan? Aku mau tanya Pak Alvan. Pak Alvan dengar suara kita? Jadi kalau lihat Alvan. Ya, ada dia. Van? Pontianak gimana sekarang Pak Alvan dari Simolek? Karena tanggal 2 dan 3 ini pelatihannya Pak Alvan yang akan mengantarkan. Oke, sambil nunggu, mungkin masih belanja Pak Alvan nih. Oke, ada pertanyaan silakan nanti ke Pak Haryadi atau ke kita silakan. Iya, Karena ini, nah, ada pertanyaan, Dok. kalau ada pertanyaan silakan, jadi open aja. Iya, Pak. Monggo. Ada pertanyaan, Pak. Yes. Di SMA Plus PGRI, apakah Meta Edu ini memiliki fungsi seperti aplikasi Engage atau spasial? Silakan Har. Iya. Mohon maaf, bisa diulangi lagi, Pak? Mohon maaf, kurang jelas tadi. Pertanyaannya, dari SMA Plus PGRI, Ya. apakah Meta Edu ini memiliki fungsi seperti aplikasi Engage atau spasial? Engage atau spasial? Iya. Mohon maaf, saya kurang familiar dengan aplikasi itu ya. Bisa ditulis Pak di chat, Pak. Mungkin. Jadi chat ada itu. Oh, di chat ada ya? Tar. Engage atau spasial? Mohon maaf, saya survei dulu ya. Engage itu seperti aplikasi Engage. Sedang Pak, aku tidak kenal dengan aplikasi Engage. Oh, jadi begini Pak. Ya paham saya. Maksudnya spasial I/O Pak ya. Betul Pak. Ya. Ya, jadi begini. Spasial I/O maupun Engage itu memang mereka pure Pak. Pure mereka itu bisnis ya. Jadi menjual aset-aset digital gitu ya. Seperti itu. Nah, kita tidak seperti itu Pak. Kita basisnya memang di edukasi. Nah, jadi ini yang membuat kita nanti berbeda, Pak. Lalu aplikasi-aplikasi itu, ya, itu tidak disupport oleh infrastruktur yang siap, gitu ya. Jadi mereka hanya berkembang seperti layaknya aplikasi biasa, tidak bisa berkembang betul-betul nantinya. Kalau Bapak pernah lihat film Ready Player One, itu betul-betul seperti masuk ke dalam dunia lain kan ya. Nah itu yang kita siapkan Pak dengan Unreal 5. Di situ ada software Twinmotion dan MetaHuman. Ya, ini yang menjadi keistimewaan dari Meta Edu Pak. Betul-betul kita siapkan infrastruktur yang menyupport itu karena memang bandwidthnya begitu besar. Dan kita memang meminta dari pihak SMK untuk mempersiapkan komputernya saja untuk membuat NFT maupun avatarnya gitu. Tetapi jaringan infrastrukturnya, insya Allah kita akan siapkan itu untuk edge-nya itu sehingga ketika ngomong kosong seperti ini Pak, ketika sebuah SMK itu mau menerapkan metaverse di lingkungannya saja, itu tidak perlu akses ke internet luar, cukup berada di situ saja. Seperti itu Pak. Yang berada di lokasi edge-nya itu. Begitu Pak.
Ada pertanyaan lagi Pak Haryadi dari Alexander Tarigan. Apakah kita bisa membeli lahan di metaverse secara langsung dengan rupiah atau harus di swap terlebih dahulu? Nah ini Pak Abu yang bisa jelaskan ini, Pak Abu. Bisa dijelaskan Pak Abu. Oke, untuk pertanyaan seperti itu, jadi untuk pembeliannya semua nanti menggunakan tokennya itu. Nah, token itu bisa didapat di crypto asset exchange-nya. Kalau sudah ada di market, kalau belum bisa diperoleh di jadwal-jadwal private sale dan public sale nanti. Ditunggu saja informasinya. Jadi gambarannya semua nanti pembelian land ataupun pembangunan gedung atau bisa jadi pembelian kaos, pakaian kita yang untuk membuat avatar kita lebih cakep kayak gitu, itu nanti bisa didapat menggunakan token tadi. Oke, seperti itu. Ya, saya kira jelas ya Pak. Jadi ini fungsi token tadi seperti itu Pak, supaya bisa kita kalau mau transaksi NFT dan sebagainya itu ya menggunakan token ini gitu. Kita punya token sendiri gitu. Gitu. Ada pertanyaan Pak Haryadi dari Makassar. Ini gambar Meta itu bagaimana Pak, sisi pendidikannya bagaimana? Wah, ini mestinya tanya Pak Gatot ini. Ya, gini aja, ini kan kita masih dalam proses. Saya ingin punya sekolah, kita punya sekolah di Metaverse, tapi yang orang bisa belajar apa saja dan biaya terjangkau. Itu intinya di situ. Intinya itu betul Pak. Betul Pak. Ya Bapak dari video saya yang pertama dulu Pak. Jadi begitu masuk keluar sudah dapat sertifikat tuh Pak. Ya gitu. Dan itu. Ini masih proses nih. Ya semuanya masih proses. Ya memang tapi secara konsep kita ya seperti itu, mempermudah pendidikan, membuat pendidikan yang tanpa batas. Ya itu moto kita kan ya, pendidikan tanpa batas, infinite education. Yang sebagai tambahan yang kita mimpikan, di mana kita punya pendidikan atau training di metaverse itu dengan biaya terjangkau. Atau contohnya gini, kalau kita masuk perguruan tinggi itu UKT-nya antara 8 sampai 10 juta gitu kan. Tapi nanti kalau ada tim yang mau industri yang memfasilitasi untuk menyiapkan SDM untuk diperlukan oleh industrinya, ya tinggal kita negosiasi dengan cepat sehingga anak-anak dari seluruh Indonesia itu bisa belajar dengan cepat tentang pembuatan game contohnya, atau pembuatan software yang memang diperlukan oleh industri, dan kelompok-kelompok itu akan menjadi suatu konsorsium atau suatu komunitas yang dengan mudah bisa diinformasikan atau dipasarkan atau dipromosikan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang real di lapangan, tapi dibantu oleh teman-temannya dari seluruh Indonesia. Kira-kira intinya di situ. Betul sekali Pak. Ya, pendidikan tanpa batas Pak ya. Iya, pendidikan tanpa batas ini. Iya, betul sekali Pak Gatot. Untuk ke depan memang benar kita akan ibarat ilmu itu nanti di metaverse itu mudah dan murah untuk didapat. Karena nanti kita juga beberapa bagian akan kita open source-kan juga. Jadi langsung praktek, katakanlah ilmu buat avatar atau untuk membuat UX yang bagus, nanti langsung kalau memang langsung kita aplikasikan di situ, nanti juga akan ada juga nilai ekonomisnya juga. Jadi kita juga ada beberapa bagian yang kita open source-kan yang bisa semua orang atau khususnya yang dunia pendidikan ini bisa mendapatkan praktek menerapkan ilmunya secara live kayak gitu untuk berperan aktif dalam
pengembangan project ini, karena ini project juga ada open source-nya kayak gitu. Terima kasih Pak Abu. Sebagai tambahan lagi, yang kita harapkan nanti dengan adanya kayak ruang seminar kayak gitu ya, yang sudah realimnya jadi, orang-orang itu avatarnya datang ke suatu tempat untuk diskusi tanpa harus terbang ke Jakarta atau harus ke satu tempat. Kalau sekarang kan bimbingan teknik itu kan terbang. Nah, sekarang nanti enggak. Ya kalau sekarang ini pakai Vicon Zoom ini kan kalau pakai hanya wajahnya aja, kan orangnya jalan-jalan atau tidur kan kita nggak tahu, kan? Nah, itu kan. Dan kalau nanti yang pakai avatar itu kita tahu ini tidur atau nggak, ditanya menengok nggak gitu kan? Itu salah satunya. Gitu. Tapi memang 5G, ya, kita 5G hanya baru berada di 5 kota. Nah, dan ini terus kita coba siapkan dan pakai 4G juga pakai pola yang lain, nanti kita coba lihat itu gitu. Ya, justru saya optimisnya gini Pak Gatot, nanti kalau komunitas itu sudah siap dengan Edge ini, maka pihak operator yang memasang 5G itu tidak ragu-ragu untuk masang 5G di kota itu karena sudah ada pakai gitu Pak. Mereka itu kan ragu-ragu masang karena nanti ada makan enggak ya kayak gitu loh. Ya. Seperti itu. Ibu Anita resken. No? Ibu Anita Wulandari. Silakan Bu Anita. Baik Bapak, Assalamualaikum. Bapak ketemu lagi Pak Gatot. Saya Anita dari SMK 9. Saya guru produktif di DKV, di Desain Komunikasi Visual. Nah, kebetulan ada proyek nih dari Bu Ana. Jadi untuk kelas 10 dan 11 itu kami sudah merancang beberapa karakter untuk 6 jurusan dan akan dijual di NFT. Saya memang main di object.com, bukan OpenSea. Nah, apakah saya harus menunggu dunia metaverse dari Simolik ini jadi dan dijual di sana? Apa proyek yang sekarang kami teruskan dulu nih, gitu? Gimana nih Pak? Kalau Anda tanya saya, terus saja jalan kan di luar kan banyak. Ini kan sedang kita siapkan juga. Ini masih perlu waktu. Jadi yang Anda kalau sudah jadi minggu depan ya udah dijual tempat lain, nggak masalah. Ya biar dari apapun juga kan. Tapi kan anak-anak itu yang terlatih. Jadi gimana terlatih buat avatar atau NFT-nya itu dijual ke sana atau jual sini di pasaran ke sana, itu kan bagian dari program SPW, Sekolah Pencipta Wirausaha. Dan bagian program dari mata pelajaran PKK, produk kreatif dan kewirausahaan. Ini kan kreativitas anak-anak yang ditumbuhkan, tidak hanya jualan yang di tempatmu itu minuman yang punya satu omset 1 miliar, siapa itu kan? Tapi anak-anak juga punya avatar yang dia bisa pasarkan atau dia bisa menerima pesanan avatar yang nanti dimasukkan di blockchain gitu kan? Itu sih salah satunya. Betul, jadi Pak. PKK itu tidak hanya jualan kuliner tapi jualan avatar. Betul. Iya, kita jualan aset digital karena memang dunia kami di dunia digital juga Pak ya, DKV. Jadi yang kita jual ini ada GIF, ada gambar, ada fotografi dan ada suara juga audio. Itu dijualnya di object.com. Jadi mungkin anak-anak kami sudah ada yang kesana gitu Pak ya. Walaupun memang kalau di dunia yang betul-betul dunia yang kayak Mark Zuckerberg canangkan belum tahu bagaimana, tapi untuk NFT-nya kami sudah berkegiatan untuk itu gitu Pak. Sekarang sudah 50%. Tinggal dijual saja Pak. Silakan. Begitu Pak. Iya, wanita di anak-anak suruh balapan aja, suruh lomba aja. Siapa yang dapat klien dari manapun juga untuk bikin avatar, dan jadi dikasih reward sama Bu Ana itu memacu anak-anak. Betul Pak. Iya. Sekarang masih akumulatif 1 akun Pak, akunnya di akun saya karena kan ada Vigas. Jadi mungkin Vigasnya untuk pertama saya yang handle, saya yang payment dulu, nanti kalau misalnya sudah terjual, terus misalnya ekosistemnya sudah bagus, itu balik lagi ke anak-anak. Masih 1 akun Pak, gitu. Ya bikin 2 akun dong. Masih akun DKV nih Pak, karena kan community Pak ya. Jadi kalau misalnya besar kayaknya masih belum bisa. Jadi masih akun perorangan nih Pak. Oke. Gitu, Pak. Iya ya sudah. Silakan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Anita. Iya. Silakan yang lain kalau ada pertanyaan.
chat tuh. Assalamualaikum. Halo Kang. Ini dari Pak Heru Kusumo, Pak. Ya, monggo. Dari chat ya. Pak Heru, saya jawab pertanyaannya. Ya, memang saat ini banyak siswa-siswa yang menggunakan Unity. Nah, jadi apa ya? Kenapa saya menggunakan Unreal? Itu terus terang, Pak, karena masalah quality itu aja. Jadi kita membuat dunia ini betul-betul serial mungkin gitu nanti ya. Nah, saat ini Unity ini memang ya sudah bagus ya, tetapi belum bisa sampai serial Unreal ya, Unreal Engine ya. Ya, Bapak mungkin bisa lihat beberapa produksi menggunakan Unreal Engine 5 seperti The Matrix dan itu betul-betul produksinya itu luar biasa, Pak. Ya, memang butuh resource yang besar gitu ya. Tapi saya yakin dengan berjalannya waktu kita bisa usahakan itu gitu. Dan nanti syukur-syukur kalau Edge-nya sudah jalan, ya kita bisa gunakan server di pusat seperti itu, Pak. Atau mungkin ya server di Edge itu sendiri dipakai, gitu. Jadi nggak usah khawatir, Pak. Nggak bisa ikut serta. Kita akan upayakan semaksimal mungkin supaya semua SMK bisa turut serta di situ. Begitu. Ini ya, Pak. Oke, aku kasih contoh aja ya. Ini ada timku buat tentang sebentar avatar yang menarik. Oke ya, terus dijantankan Mas Kang. Memang ada banyak aplikasi untuk bikin avatar, tapi ada satu contoh aja sih. Iya, itu Metaverse. Masalah detil. Ya, ada jadi dua perangkat. Standby-nya. Iya, buat detil. Masih nggak bisa sama. Nah, itu kan. Jadi ini bagus biasa di kan ya, pakai Unreal 5 itu. Kalau yang paling sederhana ada lagi ini. Sebentar. Nah, ini. Ya, laptopnya lo jadi apa? Ya. Direkam aja. Tinggal mirip yang mana kan? Ya, yang pertama diprotes orang nggak cocok, Pak. Ya udah, itu saya bisa Kolansing, Pak. Iya dong, aku punya tim. Karena bisa tahu avatarnya mana yang cocok kan. Gitu kan. Itu jadi kalau ini kan dia halus tapi kecil ya. Tapi kalau yang satu lagi itu kita bisa lihat yang detailnya gitu. Masalah pas dan tidaknya itu memang harus dioprek gitu loh. Jadi itu diambil dari satu foto, tapi kan Anda bisa lihat ininya. Detailnya ini yang lihat. Itunya kumisnya nggak cocok. Teguhannya itu loh. Jadi kan Anda bisa lihat. Jadi itu bedanya Unreal sama yang ada itu. Dan anak-anak kan nanti kan belajar melihat memang diperlukan i7 itu yang untuk mengembangkan dan Unreal itu hanya 1 jam, tapi kan nggak hilang. Akan free, dioprek, kemudian coba benerin lagi. Memang perlu ketelatenan. Iya, betul, Pak. Ya sama aja. Istilahnya Avanza sama Mercy kan ada harga, ada rupa gitu aja. Ya. Software ya juga gitu. Demi sama ini hanya contoh aja gitu loh. Aku cuma lihat detailnya, aku senang detailnya. Yang orang kukulen atau orang jerawatan bisa kelihatan tekuk-tekuknya ini. Itu. Udah aku bikin tapi gak cocok. Diprotes sama istriku, ini gak cocok ini. Yang cocok yang kedua itu. Ya sudah. Tapi kan gak detail. Ya, itu hanya masalah selera sih. Itulah. Itu buat yang kawan-kawan bisa lihat. Nah itu mana yang cocok. Ini hanya masalah selera. Nah nanti kalau anak-anak itu mau bikin apakah mobil, rumah, wajah atau saya juga lagi pesen karena anak tim itu kalau bikin ITB gimana gitu kan. Karena nanti akan masuk di situ atau Poliseni atau ITS atau Politeknik yang lain langsung masuk avatarnya atau
realnya itu gitu. Ya, Karena betul. itu, ya kan? Ya, Pak. Perlu waktu. Nah ini yang nanti Alvan yang ngajarin, harapan kita salah satunya. Kan banyak aplikasi sebetulnya. Unity oke. Kemudian ya 3D ini juga oke. Unreal juga oke. Mana aja sih tergantung yang pesan. Gitu. Silakan kalau yang bertanya lagi. Bencet. Kawan-kawan yang mau gabung sama di grup itu silakan isi ya, absensi diisi, di situ diisi juga tentang absensi untuk lihat siapa yang berminat, kemudian juga yang bergabung untuk metaverse-nya bisa silakan aja, karena ini saya punya kelompok metaverse yang selalu kita update terus, ada pertemuan tiap minggu apa yang kita siapkan gitu, dan harapan kita dalam 2-3 bulan ini ada beberapa SMK yang sudah menjadi, tadi yang diceritakan Pak Aryadi, apakah dia bisa punya BTS yang dia menjadi istilahnya case computingnya yang dimiliki oleh sekolah-sekolah itu bisa mulai beroperasi ininya sendiri, karena di tempatnya Pak Aryadi itu juga sedang berproses sentralnya gitu loh, dan segala macamnya. Pak, ini banyak pertanyaan, Pak. Ya ini dari siapa nih? Oh, yang Prisil kapan Pak? Apa? Prisil. Pak Abu. Pak Abu tolong dijawab, Pak Abu. Oke, untuk pre-sale, untuk tanggalnya kita belum publish, tapi nanti yang pertama langkah kita adalah untuk launch dulu untuk media sosialnya. Jadi biar teman-teman bisa memantau update setiap detail-detailnya perkembangan proyek ini dalam channel Telegram. Nanti kita fokus di itu, ada Twitter, ada Instagram juga untuk membantu community MetaEdu itu nanti biar mendapatkan akses informasi lebih mudah seperti itu dalam prosesnya. Jadi yang jelas coming soon dulu, nanti akan segera kami launch media sosialnya, kita bisa pantau bareng-bareng di situ. Untuk tanggalnya kapan? Oke, begitu dari saya. Telegramnya mana Pak? Sudah ada kan telegramnya? Nanti itu belum kami launch. Dalam minggu ini kita launch untuk media sosial kita. Ya, oke. Ini apa nih Pak Abu? Kalau kasih pertanyaan lagi nih, apakah sekolah yang ikut apakah sekolah yang ikut dalam penyediaan infrastruktur server sekolah mendapat fasilitas tertentu, misalnya gratis lahan di metaverse dan free ICO? Mungkin Pak Abu ini yang bisa jawab nih. Oke, dalam sistem tokenomic kita sudah ada budgeting juga untuk token-token reward. Nanti ada banyak token reward juga yang mereka ikut sumbangsih. Ibarat tadi saya katakan ada yang open source juga, ada banyak konten-konten kita yang bisa community ini juga ikut sumbangsih ikut melakukan pengembangan. Nah, dari situ nanti banyak program-program kok reward yang kita kasih dalam bentuk token kayak gitu. Ya, mungkin tambahan aja, sekolah yang mau bergabung menjadi istilahnya subkampus atau bagian network ini bisa menginformasikan komputer yang ada di sana apa yang mau dikembangkan. Istilahnya gini,
ada level 1, level 2, level 3. Level 1 itu yang paling lengkap, yang paling high end gitu kan. Yang menengah kayak gimana, yang sehingga nanti itu masing-masing kan punya software yang bervariasi, software yang sesuai dengan spek daripada komputernya itu atau itunya sendiri gitu loh. Yang bisa dimanfaatkan aplikasi-aplikasi yang sesuai dengan spek yang ada di sekolah itu sendiri. Ya contohnya kalau speknya agak rendah ya rendernya agak lama gitu kan, lebih kaku. Yang makin bagus ya makin halus gitu. Itu aja sih sebetulnya. Nah tinggal seberapa jauh tadi seperti yang dibilang Pak Abu, sekolah menjadi sumber-sumber produksi open source atau open product yang bisa dipromosikan gitu loh. Harapan kita sih sekolah itu bisa jadi, kalau yang bahasa direktoratnya itu TEFA, tapi TEFA yang kaitannya dengan teknologi yang terkini gitu loh. Yang ada salah satu teknologi aja gitu loh. Jadi kan biasanya TEFA itu kalau nggak otomotif, elektro, kuliner gitu kan, dan atau animasi. Nah sekarang dengan perkembangan adanya crypto aset atau digital aset ini seberapa jauh jurusan-jurusan yang ada apakah SIJA atau RPL atau apapun juga itu sudah masuk ke dunia internasional gitu loh. Karena kan ini kan harapan kita udah siapapun juga bisa bergabung, bisa beli, bisa. Satu contoh aja, yang tim yang kita kembangkan yang ada di ini, dia punya kliennya itu Pak Haryadi, dia punya klien di Malaysia, Thailand, maupun di negara Eropa gitu. Itu sudah hal yang biasa gitu. Nah kita ingin berbanyak anak-anak itu. Timku itu udah punya itu Pak Haryadi. Apa? Jerman yang pesen. Anak SMK baru lulus. Itu ada nanya di sini. Yang bikin grafik itu, yang tadi itu, dia dapat kontraknya dari Malaysia, dari Jerman, dari luar lah, termasuk Israel, gitu ya. Bisa ya. Nah, itu aja sih contoh. Ya. Pak Abu ini, pertanyaan untuk Pak Abu banyak nih. Ya, volume kripto seperti BTC, ETH, dan lainnya kan sedang mengalami penurunan. Apakah jika MEU sudah launch, harga BTC turun akan mengalami penurunan juga nilai rupiahnya? Ya, Pak. Terus, apakah Meta ini murni untuk pendidikan atau lembaga untuk mencari keuntungan seperti Metanya Zuckerberg? Soalnya untuk biayanya pasti mahal. Ini hanya untuk SMA atau SMK saja. Ya, kalau untuk SMA dan SMK saja, tidak Pak. Kita juga akan meraih universitas sama politeknik Pak. Yang jelas seperti itu. Terus, kalau murni untuk pendidikan, jadi begini Pak, konsep asalnya itu murni pendidikan Pak. Murni pendidikan untuk memperseperti yang saya bicarakan Pak Karot tadi, bahwa kita akan mempermudah akses pendidikan ya sampai infinity ya, tidak terbatas gitu ya, sebab bisa mendapatkan pendidikan yang sama gitu. Nah masalah nantinya ada untuk mencari keuntungan dan lain sebagainya, saya yakin ini tidak akan berpengaruh pada metode pendidikannya, karena memang untuk sisi bisnisnya itu kita di sisi lain Pak. Jadi kalau tidak ada bisnisnya, mahasiswa yang kita usahakan supaya bahan murah itu dapat dana dari mana? Nah itu dia. Jadi misalkan dia nanti di dalam metaverse itu lihat iklan, nanti terkumpul di akhir semester untuk bayar sekolahnya, sehingga dia tidak perlu bayar apa-apa gitu. Nah, jadi tetap bisnis itu kita adakan, tetapi tidak semata-mata bisnis, karena memang ini konsepnya pure untuk pendidikan, seperti itu Pak. Nah, kalau yang masalah volume kripto seperti BTC itu lagi turun, ini saya tidak bisa jawab ini. Pak Abu yang jawab ini. Pak Abu. Iya. Jadi seperti ini. Kalau untuk BTC turun, kayak kripto mayor itu turun, itu memang mekanisme market seperti itu.
Nah, di sini nanti kita pada tahun kedua yang breakdown roadmap-nya di situ belum kita detilkan, itu nanti kita akan swap sendiri. Kita sekarang ini kan masih memakai network yang berbasis Binance Smart Chain kan, punyanya Binance. Nah, nanti kita dengan adanya Edge ini sendiri, kita akan bangun network itu sendiri. Jadi kita tidak lagi token, tapi sudah dalam bentuk koin. Nah, di situ nanti banyak orang seperti pemain NFT itu keberatan di fee transaksi kayak gitu. Nah, seperti ETH itu kalau kita pakai ERC20 hari ini itu bisa menyentuh $100 untuk transaction fee-nya. Nah, itu kan tidak available. Mungkin kalau Binance ini kita masih murah 0, sekitar 1.000-an. Nanti aku pengen untuk Edge ini nanti yang ke depan yang namanya algoritmnya kita menggunakan metafora dengan konsensusnya yang bernama proof of sanad itu nanti kita usahakan sekecil mungkin untuk fee transaksinya. Nah, dari nilai ekonomis yang sangat menguntungkan ini, kita berharap ekosistem kita ini akan mudah diterima oleh para pengguna kripto aset. Nah, saya kira sistem pendidikan ini ekosistemnya akan besar. Saya kira lebih bisa lebih stabil karena apa? Kuncinya di utility. Karena BTC merupakan kripto aset yang versinya saya katakan 1.0 itu masih utility core-nya itu belum ada, artinya fluktuatifnya sangat tinggi. Nah, adapun ETH sama, karena kita berbasis MEU ini berbasis project, tak kira tidak se-ekstrim yang namanya BTC sama MEU, BTC sama ETH, kayak gitu. Gambarannya seperti itu. Kita utility-nya jelas. Seperti itu. Ya, saya kira begitu jawabannya. Monggo Pak Gatot. Oke. Silakan yang lain kalau ada pertanyaan. Apakah kita ini ada pertanyaan Pak? Apakah kita juga bisa menjual avatar buatan kita sendiri di metaverse dalam bentuk NFT? Ya bisa, jelas bisa. Ya, bisa, memang itu tujuannya. Itu tujuannya. Yang tadi yang kita jelasin itu bahwa SVW atau PKK itu tidak hanya jualan kuliner saja, tapi jualan avatar atau NFT-nya atau apapun juga gitu loh. Kan memang diajari ilmunya gitu loh. Yang kalau udah belajar di YouTube juga banyak cara-cara buatnya. Nah, ini kalau SMK kita coba kaitkan di gurunya diajari dulu Pak Alfat tanggal 2 dan 3 dan gelombang, tapi anak-anak jangan bisa belajar lebih cepat. Nah, sudah nanti lapor Pak gurunya, Pak saya punya produk avatar yang sudah dijual dengan harga sekian-sekian. Nah, itu dimasukin dalam laporan PKK, mata pelajaran PKK itu sih salah satunya. Jadi tidak hanya kuliner saja, atau kan sekarang lagi ramai kuliner, fashion, atau dropshipper, atau reseller gitu kan. Tapi ada juga yang dalam perkembangan yang terakhir, ya kita ajari siapa yang mau dan berbakat untuk menjual logo atau avatar atau NFT dan sebagainya, dan itu yang terus dicoba dijelaskan bagi yang mau bergerak di arah sana. Itu sih intinya. Ada tambahan lagi, jadi sekarang NFT ini memang benar-benar sudah dilirik oleh brand-brand besar. Contoh kita ini buat NFT
baju kayak gitu. Nanti bisa dipakai di metaverse kita. Nah, baju itu kalaupun dimiliki ataupun ada yang meminati, itu bisa dikawinkan, benar-benar bisa diorder fisiknya juga kayak gitu. Jadi itu nanti banyak juga mulai melirik brand-brand kayak Lois Fusion kayak gitu untuk mendapatkan brandnya itu tampil di NFT buatan kita. Nah kayak gitu. Nanti gambarannya ke depan settingnya seperti itu. Jadi ada advertisingnya juga yang itu akan membantu mendapatkan nilai ekonomis dalam karya dari pengguna Meta Edu itu sendiri, terutama kreator-kreator dari sekolahan-sekolahan yang pengen mengembangkan kayak gitu. Ya, Pak Abu ada pertanyaan ini, apakah token Meta Edu sudah lulus audit certik, Pak? Kita dalam proses untuk audit certik itu ada beberapa syarat untuk dipenuhinya di sana. Artinya kita develop community kayak sosial media kita penuhi nanti, terus proses tokenomiknya itu berjalan. Di sana memastikan bahwa script dan semua infrastruktur di tokenomik itu clear, tidak ada fraud, nah kayak gitu. Makanya dalam proses sukses ini nanti selesai, kita sudah mulai apply di sana. Tapi kita sudah mulai pengajuan, ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Abu. Ada yang bertanya lagi, apakah Meta Edu itu murni untuk pendidikan atau lembaga untuk mencari keuntungan seperti metanya Zuckerberg? Soalnya untuk biayanya pasti mahal karena menggunakan uang kripto. Dari pertanyaan Man Bandung. Silakan Pak Abu. Oke, untuk menggunakan uang kripto itu tadi saya jawab bahwa pada tahun kedua nanti kita akan develop sendiri dengan mengangkat bahwa ini loh Indonesia juga punya basis blockchain sendiri, tidak token tapi koin yang mempunyai infrastruktur atau algoritma konsensus sendiri yang namanya yang mempunyai konsensus proof of sana tadi, namanya nanti metafora di situ ada. Tapi nanti ini akan kita aplikasikan pada tahun kedua, kita belum breakdown detailnya. Jadi nanti kita akan mainnet ke dalam bentuk koin, tentunya fee-nya akan lebih rendah lagi biar ekosistem ini mempunyai nilai ekonomis yang tinggi kayak gitu. Oke. Baik, Bapak Ibu, jadi semua pertanyaannya sudah terjawab semua dan kita mohon diisi absensinya, kita melihat minat-minat yang terkait, dan yang kedua siapa yang mau gabung untuk sementara memakai grupku yang sedang kita siapkan embrio metaverse sambil nunggu nanti yang telegramnya akan disiapkan oleh Pak Abu dan Pak Haryadi, sehingga nanti yang lain nanti bisa berpindah ke telegram. Hal yang kita kembangkan ini adalah kawan-kawan dari SMK, ada beberapa SMA, tidak masalah, untuk persiapan bagaimana menjadi istilah kita network yang akan sama-sama membangun ekosistem ini. Jadi selain itu siapa yang mau lagi mengembangkan avatar juga bisa tadi yang dijelaskan Bu Anita, dia di tempat-tempat yang lain, Objectcom atau OpenSea, itu kan semuanya ada. Dan kita harus ngajari anak-anak kita apa-apa yang bisa kita kembangkan, baik itu untuk beberapa resource atau beberapa tempat, sehingga mereka punya pengalaman dan itu nanti masuk Meta Edu, dia akan punya jam terbang yang lebih tinggi lagi. Saya kira itu. Mungkin Pak Haryadi ada statement terakhir sebelum kita tutup. Ya, tapi sesuai dengan harapan kami sejak awal bahwa
ini adalah sebuah proses yang lumayan sedikit panjang ya. Kita ada roadmap 4 tahun dan kenapa seperti itu? Karena kita mau betul-betul membangun yang sifatnya berkelanjutan. Jadi tidak hanya sekadar jalan terus berhenti gitu ya. Dan ini betul-betul disupport dengan teknologi yang untuk masa depan ya. Bukan hanya 5G, bahkan mungkin kalau sudah nanti di level satelit kita akan siapkan 6G sampai 7G dan teknologi Unreal yang kita pakai juga masih teknologi yang early access ya, yang dimana nanti dalam tahun depan ini dia akan full release. Nah, sehingga ketika dia siap dengan full release ya kita sudah siap juga dalam SDM-nya dan nanti kita yang akan mendapatkan benefitnya itu pertama kali gitu. Karena kita sudah siap-siap dari mulai sekarang gitu. Jadi harapan kami kita kembangkan Meta Edge ini bersama-sama, kita bisa mendapatkan manfaatnya dan kita tidak lagi tertinggal dengan dunia metaverse dari luar. Begitu Pak Gatot dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dedi. Satu lagi pertanyaan terakhir buat Pak Abu nih. Kenapa memakai blockchain BIP20 yang dikembangkan Binance? Sedangkan Binance sendiri masih diblokir beberapa ISP di Indonesia yang artinya tidak diakui. Apakah tidak mengaruhi ke depannya, Pak Abu? Untuk kita harus bersahabat juga dengan sekarang ini ekosistem mayor exchange. Kita tidak bisa pungkiri bahwa Binance menjadi mayor exchange. Memang untuk ISP di Indonesia keblokir, tapi tidak masalah dengan untuk aktivitas tokenomiknya. Jadi kayak CoinMarketCap sebagai portal, salah satu-satunya portal terbesar untuk melihat data kripto aset itu juga sudah diakuisisi oleh Binance. Nah, pengembangan ini saya kira karena ini proyek besar, artinya saya tidak menginginkan ada ganjalan-ganjalan. Okelah kita sementara kita pakai penguasa hari ini ya, penguasa market hari ini dan lebih familiar. Walaupun kedepannya kita akan mainnet dengan koin kita sendiri sebagai basis dari network chain-nya. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Bu, Pak Haryadi. Baik Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Kita selalu terus belajar, mendengar, bertanya kepada ahlinya, supaya untuk masalah universe atau metaverse ini bersama NFT makin jelas dan batasan-batasan dan apa yang bisa dikembangkan bersama. Intinya adalah bagaimana kita meningkatkan pendidikan itu tidak terbatas waktu, ruang, dan sebagainya. Sehingga siapapun juga yang punya token nantinya, dia bisa belajar apa saja sesuai dengan niatnya, keperluan end user, ataukah hobinya. Walaupun sekarang sudah ada YouTube ya. Ya, YouTube orang tinggal klik aja bisa belajar masak sampai bikin helikopter aja bisa gitu kan, atau yang lainnya. Nah ini itu yang terus kita kembangkan di masa mendatang gitu. Saya kira itu. Sampai ketemu lagi minggu depan bagi yang mau ikut training. Pak Alvan, apakah sudah kembali dari belanja? Pan, gimana Pan? Halo Pak, maaf baru dari luar. Iya. Di jalan tadi. Ya, apa jadi? Ini gimana persiapan untuk yang minggu depan? Jadi kawan-kawan yang mau belajar tentang NFT dan sebagainya, Pak Alvan akan melatih tanggal 2 dan 3 siang. Tapi harus ikuti pendaftaran dan syarat-syarat yang sudah kita edarkan. Kalau enggak nanti bisa tanya kepada kita apa aja syaratnya, pendaftarannya, linknya mana. Pak Alvan, silakan menambahkan informasi untuk minggu depan. Baik, terima kasih Pak Gatot. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya Pak Haryadi. Tadi cukup mencerahkan juga. Jadi saya tadi sambil mendengarkan Pak di jalan. Mantap ini, roadmap-nya Pak Haryadi ini lengkap, komplit. Jadi nanti bisa gabung nanti di sana. Jadi
memang pionir Pak ya, pionir yang di Indonesia memang belum Pak. Jadi kita senang sekali kalau di Indonesia sudah punya juga Pak. Jadi kita nggak cuman jadi user dari metanya, punyanya Facebook juga. Yang untuk education lebih fokus. Bagi Bapak Ibu yang memang berminat untuk yang seri pertama, jadi memang kita targetkan di tanggal 2 dan 3. Sampai saat ini sudah ada 46 peserta yang sudah registrasi Pak Gatot. Ya, terima kasih. Seperti itu. Nah, untuk untuk basic yang mau ikut gabung tidak harus dari bidang desain atau IT, siapapun boleh ikut karena memang materinya ini kita buat memang untuk pemula, semuanya bisa gabung, dan standar minimum requirement untuk device-nya juga kita ambil yang paling minimum Pak. Jadi agar semuanya bisa bergabung, jadi dan juga bisa nanti mengenal, paling tidak mencoba nanti setelah di tanggal 2 dan 3 kita akan buat sama-sama mini conference ya Pak Gatot ya. Jadi mini conference di dunia metaverse gitu. Jadi nanti bisa gabung sama-sama, ada yang bisa gabung dari handphone, ada yang bisa gabung dari laptop, ada yang bisa gabung dari Oculus kalau ada Oculusnya. Cuman limited ya Pak, tergantung ini aksesnya. Jadi memang di satu ruangan conference itu aksesnya untuk 25 orang yang bisa interaksi. Jadi 25 orang itu yang bisa interaksi, sedangkan yang lainnya 90 orang kan itu targetnya 100 Pak. Yang lainnya itu bisa masuk tapi di lobby Pak. Di lobby. Jadi ada lobbynya. Di lobby itu semuanya bisa akses, hanya saja nggak bisa interaksi, hanya bisa chat kayak kita pakai Zoom gitu. Tapi yang masuk di konferensinya yang 25 itu kita bisa diskusi, bisa sharing PDF, sharing PowerPoint, sharing video, termasuk sharing konsep 3D-nya. Jadi konten-kontennya sudah bukan lagi cuman video, PDF, PPT Pak. Jadi kita sharing konsepnya berupa 3D. Jadi konsep 3D dulu kan ada SIMDIK Pak ya. SIMDIK kan ada 3D-nya Pak. Nah next levelnya presentasinya itu udah pakai 3D Pak. Jadi aset-asetnya itu bisa kita sharing, termasuk nanti bagaimana kita bisa menjual aset kita di online. Jadi sebenarnya sebelum metaverse pun sebenarnya kita sudah bisa jualan aset 3D kita secara online, tapi dengan adanya NFT, OpenSea dan lain-lain yang dengan sistem blockchain, saran saya itu lebih bisa dimaksimalkan sih seperti itu. Itu bisa kita sharing untuk di sesi tanggal 2 dan 3, termasuk target kita adalah setelah sesi tersebut masing-masing sekolah sudah punya virtual tour sendiri, dunia sendiri untuk masing-masing sekolah, dan target kita adalah experience pertama di dunia metaverse untuk pembelajaran Pak. Seperti itu. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak Alvan. Jadi itu Bapak Ibu, bahwa kita mengeksplor apapun yang baru, di mana avatar Anda itu bisa masuk di dalam ruangan yang 25 orang. Ya kalau yang kita pakai Zoom ini kan bisa sampai 1000, tapi cuma wajah doang kan. Itu ya. Tapi kalau di sini kan sudah 3D-nya bisa berinteraksi. 25 lumayan, tapi yang lainnya jadi waiting list, tapi kan nggak bisa nanya, tapi wajahnya kelihatan 3D-nya kelihatan ya. Dan ini juga akan kita coba bersama direktorat untuk persamaan persepsi atau fintech-nya itu pakai pola ini, sehingga nggak perlu datang ke Jakarta atau ke manapun juga, yang kadang-kadang menghabiskan uang untuk transportasinya, pesawat dan sebagainya. Sehingga hal-hal yang baru bisa langsung cepat didiskusikan, dieksekusi. Itu adalah salah satu kenapa kita ingin mengembangkan metaverse dengan segala macam turunannya untuk arahnya efisien, efektif di dalam koordinasi dan terutama koordinasi pendidikan ya, terutama dengan kurikulum yang terbaru atau apapun yang kita kembangkan di tahun 2022. Dan buat Bapak Ibu semuanya, inilah kita menuju sesuatu yang lebih efektif, efisien, yang dukung kegiatan pendidikan kita di masa mendatang. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Pak Alvan. Nanti kita akan kirim lebih kira-kira 10-15 Pak Alvan, tambahan dari 44 itu tim lain yang aku minta untuk maksimal berapa itu yang Anda bisa terima untuk yang tanggal 23? Sebenarnya tidak ada batasan Pak. Tidak ada batasan. Jadi memang untuk umum. Asalkan nanti coba tanya ke Mas Fajar Pak yang dari Hati Network. Ini apa enggak untuk Zoom-nya? Kalau Zoom sih kalau tergantung berapa banyak ininya Pak. Kasusnya tidak batas. Ya kalau Zoom sampai 1000.
Ya, jadi tergantung ya akunnya Pak. Ya. Ya, nanti akunnya soalnya dari timnya Mas Fajar Pak. Oke, kalau nggak pakai akunku nggak apa-apa, nanti kita atur aja. Oke. Mana aja Ya, cadangan aja, kalau ada pakai double dan sebagainya, itu kita bisa pakai aja akun atau ya, bisa. nggak ada batasan Pak Gatot untuk yang sesi pertama ini. Cuman Ya. yang batasannya nanti pas implementasi di di mini conference kita, sebenarnya itu juga tidak ada batasan Pak. Jadi kalau memang pesertanya membludak, nanti dibuatkan breakout room. Jadi di breakout room itu nanti ada 25 kayak gitu, tapi masing-masing ada moderatornya seperti itu, dan nanti yang bisa masuk sampai 100 di lobbynya. Oke. Jadi nanti kita akan punya pengalaman baru untuk memanfaatkan breakout room, tapi 3D orang-orang yang masuknya ya. Itu. Oke, terima kasih Pak Alvan, terima kasih Pak Haryadi, Pak Abu, dan semuanya. Kita melangkah lebih lanjut lagi di dalam memanfaatkan IT untuk koordinasi dan pembelajaran dan pendidikan. Selamat sore, ayo kita melangkah bersama-sama. Sempurna pasti tidak, tetapi kita bisa melakukan perbaikan yang terus-menerus untuk pendidikan kita. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Salam Pak. Terima kasih semuanya. Iya, Atas acara ini.